Pria kulit hitam ini dikuntit oleh bocah bertanduk rusa. Bocah itu ingin lelaki kulit hitam itu membawanya untuk menemukan ibunya. Tidak peduli apa yang Tommy katakan, bocah itu tidak pergi, jadi dia sangat marah dan membuang botol air itu. Tanpa diduga, Gus dengan patuh pergi untuk mengambil botol air kembali. Karena ayahnya pernah mengajarkan bahwa manusia membenci Baseman. Dimanapun Anda tinggal, sebelum Anda pergi, Anda harus mengembalikannya seperti semula agar tidak terekspos. Melihat Gus mengembalikan botol air, Tommy tiba-tiba memikirkan sebuah rencana. Apakah kamu suka memungut sampah? Aku akan membiarkanmu memungut sampah juga. Gus melihat botol itu dibuang, lalu kembali menatap Tommy. Seperti yang diharapkan, bocah itu dengan senang hati berlari untuk mengambil botol itu. Untuk mencegahnya mengikutinya lagi, Tommy melemparkan lebih banyak botol. Jika demikian, bisakah Tommy menyingkirkan anak ini? Malam harinya, Tommy duduk di dekat api unggun, meminum obatnya, lalu mengeluarkan sekotak makanan. Tapi dia baru saja menjilati tutup kotak makanan ketika dia mendengar suara aneh di belakangnya. Melihat sudut kanan belakang ada dua bola lampu kecil. Harus diakui juga bahwa indera penciuman dan pendengaran rusa juga sangat baik. Tapi rasa ingin tahu membuat bocah itu berbicara. Kamu tinggal di mana? Tidak ada tempat tinggal tetap. Apakah kamu punya teman? Tidak. Mengapa mereka semua mati? Apakah kamu mengenal ibuku? Tidak. Mengapa dia bisa mati? Kenapa kamu tahu, sebagian besar orang di dunia ini sudah mati? Mengapa? Tommy tidak tahu bagaimana menjawabnya. Sejak epidemi pecah 10 tahun yang lalu, dunia menjadi seperti neraka. Orang mati yang tak terhitung jumlahnya dan pada saat yang sama, Baseman lahir. Begitu banyak orang menyalahkan Baseman dan menganggap bahwa sumber penyakit itu dari mereka. Karena itu, selama beberapa tahun sekarang, Baseman selalu hidup dalam kecemasan dan ketakutan. Jelas kehidupan pengembaraan Tommy tidak cocok untuk Gus. Dia memerintahkan Gus bahwa besok pagi, dia harus pergi dari sini. Tetapi bagaimana seorang anak laki-laki berusia 10 tahun bisa patuh dan mendengarkannya? Dini hari, Tommy melihat sampah di tanah, dia sangat marah. Makanan, air, semuanya hilang. Tidak hanya itu, petanya juga terbakar berlubang. Yang membuatnya semakin marah adalah obat yang biasanya dia minum juga hilang. Anak ini sangat nakal, bahkan tidak ada satu pil pun yang tersisa. Gus melihat bajunya lagi dan mengambil pil yang masih menempel di bajunya dan memberikannya kepada Tommy. Tommy sangat marah sehingga dia ingin segera membunuh anak ini. Sampai sekarang, hanya dia yang menggertak orang lain tetapi tidak pernah ada orang yang bermain dengannya seperti itu. Sekarang dia dalam kesulitan, tidak ada air, tidak ada makanan, tidak ada obat-obatan, dia tahu bagaimana hidup. Tapi saat ini, Gus angkat bicara, dia tahu di mana ada makanan. Kemudian bocah itu menunjuk hidungnya dan kemudian ke air terjun yang tidak jauh. Jadi, mereka pergi ke tempat yang bertuliskan pusat dukungan pengunjung. Gus masuk ke dalam untuk memeriksa situasi, mengambilkan makanan dan kemudian melarikan diri. Dan Tommy di luar mendukung, diam-diam menunggu kesempatan yang tepat. Gus merayap masuk, semua yang ada di depannya mengejutkannya. Bocah itu menjadi penasaran dan melihat semuanya. Dan saat bocah itu mengangkat kepalanya, kepala rusa tepat di depan matanya. Gus ketakutan dan langsung kabur. Dia secara tidak sengaja jatuh ke dalam perangkap jaring dan digantung tinggi. Ternyata Gus telah memasuki dunia keluarga 3 orang ini. Kamu tidak bisa menyentuh kepalaku. Jangan berharap itu. Melihat 2 tamu aneh makan dengan rakus. Seluruh keluarga menyatakan keraguan. Sudah lama sejak ada orang yang datang ke sini, apakah keduanya tidak terinfeksi? Tommy mengangkat jari kelingkingnya untuk menunjukkan bahwa dia tidak sakit. Lihat, aku baik-baik saja. Itu membuktikan aku tidak terinfeksi. Anak yang duduk di sebelahnya makan, dia Baseman, jadi dia tidak bisa tertular penyakit, dia tidak bisa menyebarkan virus. Mendengar itu, seluruh keluarga merasa lega dan melepas topengnya. Ini adalah anak laki-laki manusia yang lahir pada tahun 2019. Penampilannya sangat biasa, dan di sebelahnya adalah seorang anak laki-laki yang lahir pada tahun 2020. Mereka hanya berbeda 1 tahun, tetapi nasib mereka benar-benar berbeda. Tidak ada yang menyangka bahwa bayi yang lahir pada tahun 2019 adalah kelas terakhir manusia normal di dunia. Dan setelah epidemi pecah, semua manusia terlahir sebagai Baseman seperti Gus. Gus selesai makan dan ingin bermain dengan anak laki-laki manusia. Ibu bocah itu khawatir dan bertanya kepada Tommy yang bersama Gus. Apakah dia menggigit seseorang? Apakah kamu menggigit seseorang? Kalau begitu, ayo pergi anak manis.
Sang ibu merasa lebih nyaman, dan melihat ekspresi sang ayah, saya merasa dia sedang mencoba melakukan sesuatu. Di dalam ruangan, anak manusia itu penuh rasa ingin tahu. Bocah itu bertanya kepada Gus, apakah kotoran Gus panjang seperti manusia atau bulat seperti rusa? Kemudian anak itu bertanya lagi, anjingnya setelah buang air besar, anjing itu akan menggunakan cakarnya untuk menutupi kotorannya, dan apakah Gus melakukan itu? Pada saat ini, sang ibu lewat, jadi dia melihat pemandangan yang sangat lucu. Putarnya dengan lembut menyentuh telinga Gus. Gus digelitik sehingga dia terus menendang kakinya di tempat. Ini adalah pertama kalinya dia melihat anaknya begitu bahagia. Mungkin tidak terlalu buruk pada usia putranya untuk memiliki teman yang adalah bestman. Namun yang tidak mereka ketahui adalah bahwa tidak jauh dari situ, beberapa pemburu menemukan jejak Gus. Dan mereka juga melihat sebuah rumah tidak jauh dari situ. Tentu saja mereka tidak tahu bahaya akan datang. Saat Gus menari mengikuti alunan musik, Tommy yang bersama Gus sedang mengemasi barang-barangnya. Dan hanya dalam beberapa detik, sang ibu melihat simbol di tubuh Tommy. Ketika dia melihat simbol itu, dia hanya memalingkan wajahnya dan bahkan tidak berani bernapas. Karena hanya pemburu yang memiliki simbol itu. Lagi pula, bestman seperti Gus jauh lebih berharga daripada binatang. Dan 10 tahun yang lalu, tidak hanya bestman muncul, tetapi ada juga epidemi yang menyebabkan banyak orang mati. Tentu saja, ada juga beberapa orang yang secara ajaib selamat. Misalnya, kisah Dr. Sain dan istrinya. Istrinya Rani, dia juga pernah terkena penyakit itu sebelumnya, tapi sekarang dia sudah sembuh dan sehat. Tapi tidak banyak keajaiban di dunia ini begitu. Karena untuk melindungi orang yang mereka cintai, orang selalu mencoba yang terbaik untuk melawan kematian. Selama 10 tahun terakhir, Dr. Sain selalu pergi ke rekannya Dr. Bell untuk mendapatkan obat untuk istrinya. Sekarang obatnya sudah habis, dia menunggang kudanya ke tempat kerja Dr. Bell untuk mendapatkan obatnya. Tapi kali ini dia berubah, dia mengeluarkan file penelitian penyembuhan Rani. Di dalamnya ada catatan yang jelas tentang apa yang berhasil dan apa yang tidak, dan kemudian dia memberitahu Dr. Sain tentang hal itu. Dia tidak bisa terus meneliti obatnya, karena dia sekarang menderita kanker stadium akhir. Jika dia terus mempelajari hal-hal yang melelahkan ini, itu hanya akan memperburuk penyakitnya. Dan begitu saja, Dr. Sain membawa pulang laporan labnya. Dia juga mengatakan yang sebenarnya kepada istrinya bahwa mulai sekarang dialah satu-satunya yang meneliti obat ini. Mendengar itu, sang istri pun semakin senang. Bukankah itu lebih nyaman? Tetapi hal-hal tidak begitu sederhana dan manusia tidak begitu sederhana juga. Dr. Sain kemudian menunjukkan file penelitian kepada istrinya. Pada titik ini, dia juga tidak punya kata-kata untuk diucapkan. Karena Dr. Sain tidak dapat membayangkan bahwa rekannya akan melakukan begitu banyak hal buruk di belakang mereka. Persisnya apa itu, direktur saat ini tidak mengatakannya. Adapun Gus dan keluarga ini, bahaya mendekati mereka. Untuk menyingkirkan Gus, bom ledak lambat ini, Tommy memohon pasangan yang tinggal di gunung ini untuk membiarkan Gus tinggal di sini. Dan membiarkannya merasakan rumahnya. Bagaimana rasanya memiliki seorang ibu? Bocah bestman akhirnya merasakan ini. Pertama kali Gus tidur di rumah manusia, sang ibu memperbaiki boneka binatang kesayangan Gus dan meletakkannya di pelukan anak laki-laki itu. Kemudian dia menoleh ke putranya, mengeluarkan buku itu dan dengan lembut mencium dahinya. Ciuman selamat malam ini mungkin terlihat biasa saja, tapi bagi Gus dia tidak pernah merasakannya. Apa itu cinta ibu? Dia tidak tahu, bocah itu hanya berbaring di sana dan menyaksikan pasangan itu pergi ke pintu kamar. Tidak menyangka akan seperti ini, luar biasa. Selamat malam anak-anakku, tidur nyenyak. Dalam kegelapan, Gus melihat bayangan tanduk, anak itu menyentuh tanduknya dan kemudian mengambil foto ibunya. Sejak kematian ayahnya, satu-satunya pikiran anak laki-laki itu adalah pergi ke Colorado untuk mencari ibunya. Meskipun semua orang mengatakan kepadanya bahwa ibunya sudah meninggal, tapi bocah itu bertahan dengan pikirannya. Gus tidak bisa tidur, jadi dia pergi ke ruang tamu. Bocah itu terus menatap kepala rusa yang tergantung di dinding. Saat itulah pintu terbuka. Ternyata Tommy yang membawa Gus ke sini, dia sedang menyelinap pergi. Gus buru-buru memanggil Tommy. Big Man. Aku juga tidak bisa tidur. Apakah kita harus pergi? Tapi melihat Tommy ragu-ragu dan tidak menjawab, Gus tiba-tiba mengerti semuanya. Dia tidak bermaksud membawaku bersamanya. Tetapi sebelum mereka berdua bisa mengucapkan selamat tinggal, mereka mendengar langkah kaki datang dari luar jendela. Para pemburu telah tiba. Gus memiliki pendengaran yang sangat baik sehingga dia segera memperingatkan Tommy.
Selain para pemburu di luar jendela, ada juga sekelompok orang di belakang. Tommy bertanya kepada Gus, persisnya berapa orang yang datang? Tapi karena suara hujannya sangat keras, dia tidak bisa mendengarnya dengan baik. Tommy memberi isyarat kepada Gus untuk bersembunyi, dan dia memeriksa untuk melihat berapa banyak peluru yang tersisa. Oh no, hanya tinggal 2 peluru. Melihat keluar, beberapa pemburu hendak menerobos pintu. Apakah mereka harus mengubur mayatnya di sini malam ini? Dalam situasi yang mendesak, Tommy melihat senjata di sampingnya. Dia akan mempertaruhkan nyawanya kali ini. Pada saat yang sama, orang-orang di luar mulai berbicara dan memberitahu orang-orang di dalam untuk menyerahkan Gus. Aku akan menghitung sampai 3, 1, 2. Baiklah, 3. Pada saat yang berbahaya itulah Tommy mengambil senjata dan memutuskan untuk melawan orang-orang jahat itu. Tampaknya keterampilan bertarungnya benar-benar tidak buruk. Gus juga takut melihat adegan itu, dia hanya tahu Tommy adalah pemain rugby. Dan tidak tahu bahwa Tommy juga pandai berkelahi. Satu demi satu mereka dikalahkan, dan Gus terus menatapnya dan tidak bersembunyi. Saat itu, seseorang langsung mendobrak masuk ke dalam rumah. Dia mengangkat senjatanya dan mengancam Gus. Jika Gus tidak berinisiatif untuk keluar, kalau dia menangkap Gus, dia akan memenggal kepala rusa Gus. Gus tidak mudah terjebak, Gus memegang ketapel di tangannya dan menembak bahunya, lalu dengan cepat melarikan diri. Tapi orang ini sedang memegang pistol asli. Dia menembak kepala rusa yang tergantung di dinding. Ini membuat Gus marah dan bergegas keluar. Karena Gus masih menganggap rusa sebagai ibunya. Dan tindakan Gus juga membuat marah pemburu ini. Tapi dia baru saja akan menembak Gus ketika dia melihat seekor rusa besar perlahan berjalan ke arahnya dengan cahaya petir di luar pintu. Dia takut ketika Tommy juga muncul di belakangnya, lalu mengambil senjata dan memukul kepalanya. Pemburu akhirnya dikalahkan. Dan rusa besar itu pun berangsur-angsur lepas dari pandangan Tommy. Mengalami kejadian tadi malam, pasangan tidak berani menjaga Gus lagi. Menjaga basement di rumah seperti memasang bom waktu. Bahaya datang kepada mereka setiap saat. Sampai saat itu, mereka tidak tahu siapa yang harus berpaling untuk melindungi mereka. Karena mereka akan mengucapkan selamat tinggal, pasangan ini menyiapkan makanan untuk mereka berdua. Bocah itu bahkan membawa baju olahraga favoritnya dan memberikannya kepada Gus. Setelah itu, bocah itu memeluk Gus sebagai pamit. Maka Gus dan paman Tommy melanjutkan perjalanan mereka. Bahaya apa yang akan dihadapi perjalanan mereka selanjutnya? Saat ini, kami masih belum tahu. Dan setiap petualangan baru datang dengan bahaya baru.